warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya menjelaskan tentang perbedaan antara kekuatan pikiran dengan mata batin. Kebanyakan orang itu menganggapnya bahwa kekuatan pikiran itu juga bisa dikatakan menghadirkan sosok gaib. Kebanyakan orang juga saat kita melihat fenomena gaib menganggapnya bahwa itu adalah kekuatan pikiran dari alam bawah sadar. Nah, sekarang saya memberikan penjelasan yang nantinya bisa digunakan untuk referensi perbedaan yang dinamakan pikiran itu bagaimana dan yang dinamakan kita saat melihat sosok gaib yang benar-benar nyata itu bagaimana. Oke, sekarang saya berikan penjelasan terlebih dahulu tentang kekuatan pikiran. Dasarnya pikiran adalah sama halnya dengan manusia. Dalam arti sama dengan manusia itu, pikiran itu melakukan aktivitasnya selama 24 jam sesuai dengan manusia. Yang dikatakan manusia adalah wujud yang sempurna. Ada jasadnya, ada rohnya, dan ada sukmanya. Itu yang dinamakan manusia yang sempurna. Bila ada jasad, ada roh saja, sukmanya keluar dari jasad tidak kembali lagi, itu belum manusia yang sempurna. Ya, oke. Pikiran mengikuti aktivitas jasad. Jadi Anda saat bangun tidur, pikiran mulai aktivitas sampai Anda tidur lagi. Anda tidur lagi malam hari, pikiran tidak melakukan aktivitas. Jadi pikiran itu aktivitasnya mengikuti jasad, mengikuti manusia. Manusia melakukan suatu kegiatan pasti menggunakan akal pikiran. Kita bangun tidur, mata terbuka, lalu udah terpikir, saya mandi, setelah mandi berangkat kerja, setelah berangkat kerja nanti ada janji dengan klien dan lain-lain. Nah, itu adalah bentuk pikiran yang aktivitas. Nah, kalau kekuatan pikiran itu bagaimana? Kekuatan pikiran itu adalah masuk di alam bawah sadarnya, kemudian di situ kita menciptakan. Nah, itu yang dinamakan kekuatan pikiran. Menciptakan bagaimana ya, tergantung mindsetnya. Seperti halnya kayak hipnotis. Kayak hipnotis itu kan harus ada janjian terlebih dahulu. Dalam arti orang yang melakukan hipnotis sama klien yang mau dihipnotis. Janjiannya itu bagaimana? Klien itu harus mengikuti perintah orang yang menghipnotis. Kalau tidak mau mengikuti perintah, maka hipnotisnya gagal. Contohnya, ya. Nah, seorang hipnotis memerintahkan, ya, misalkan gini, dengarkan kata-kata saya. Kalau saya bilang 1, 2, 3, kamu tertidur. Misalkan seperti itu. Nah, lalu dia ditanya apakah paham? Paham, lalu 1, 2, 3, tidur. Nah, saat dia mengikuti kata-kata sugesti seorang yang menghipnotis itu, nah, dia masuk di alam bawah sadarnya menggunakan kekuatan pikirannya, sehingga dia termindset tidur di bawah sadarnya. Nah, itu kalau pikiran menggunakan kekuatan pikiran. Lalu bagaimana dengan melihat gaib dengan nyata? Apakah ada hubungannya dengan kekuatan pikiran? Menurut saya tidak ada hubungannya. Karena apa?
saat kita melakukan meditasi, ya, saat kita melakukan meditasi, pikiran abaikan. Dalam arti abaikan, pikiran tetap berjalan, tidak bisa kosong. Kalau pikiran kosong berarti orang itu tidur, tidak melakukan meditasi. Nah, lalu ingat kemana-mana, ingat banyak bermacam-macam, abaikan aja, biarkan, karena itu memang aktivitasnya pikiran. Nah, tetapi kita jangan menggunakan akal pikiran. Kita jangan menggunakan pikiran dalam arti saat terfikir sesuatu yang bermacam-macam, yang dikatakan kemana-mana itu, Anda abaikan saja, jangan dipikir. Misalkan terlihat pikiran itu nanti ingat ketemu sama klien, atau ingat di pasar, atau ingat di rumah. Nah, kemudian kita memikirnya, oh ya nanti saya ada janji sama teman. Nah, itu yang dinamakan digunakan untuk memikir pikiran. Tapi kalau kita tidak menggunakan untuk memikir, abaikan saja, kita diam. Itu yang dinamakan pikiran tidak kita gunakan untuk memikir. Nah, pikiran itu tetap berjalan karena memang tugasnya untuk memikir pikiran itu, ya. Tetapi kita sebagai manusianya jangan digunakan untuk aktivitas atau jangan digunakan untuk memikir apapun. Itu dalam bermeditasi. Jadi apa yang dilihat saat bermeditasi itu hasilnya real, kenyataan adalah makhluk gaib, bukan dari kekuatan pikiran. Kalau kekuatan pikiran kita menciptakan. Nah, tapi kalau meditasi tiba-tiba muncul sosok yang ada di depan kita, ada di samping kita. Nah, kita tidak menciptakan bahwa ada sosok di depan kita. Kita tidak menciptakan bahwa yang kita lihat nanti yang bagus-bagus ataupun yang jelek-jelek, tidak seperti itu. Melainkan kita duduk, dia bermeditasi sesuai dengan materi. Nah, misalkan pikiran mengganggu, katanya ada pikiran yang mengganggu karena ingat kemana-mana, itu bukan mengganggu, karena itu memang aktivitas kinerjanya pikiran. Jadi abaikan saja. Nah, bila tiba-tiba terlihat sosok, nah itu kenyataan, itu adalah gaib, bukan kekuatan pikiran. Karena kita tidak memikir sosok itu, kita tidak menciptakan sosok itu. Beda dengan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran kita disugestikan atau menciptakan. Misalkan mata tertutup, nah kemudian disugestikan, kamu nanti melihat cahaya, ya, cahaya lebih terang lagi, terang-terang. Nah, itu sugestinya masuk di alam bawah sadar, menciptakan. Nah, itu yang dinamakan kekuatan pikiran. Tapi kalau meditasi di Sekar Pawitra tanpa adanya sugesti, tanpa adanya penciptaan, jadi benar-benar yang dialami itu kenyataan. Nah, ini adalah perbedaan antara kekuatan pikiran dan melihat makhluk gaib secara nyata. Nah, mudah-mudahan pengetahuan ini bisa dipahami oleh rekan-rekan, dan yang selama ini saat mempelajari ilmu gaib mungkin yang masih sulit karena menganggap pikiran itu adalah halusinasi, karena memang Anda belum memahami apa yang dinamakan halusinasi dan apa yang dinamakan pikiran dan apa yang dinamakan kenyataan. Itu semuanya ada pengetahuannya. Jadi nanti kalau mempelajari ilmu gaib di Padepokan Sekar Pawitra itu ada pengetahuannya masing-masing. Nah, yang dinamakan pikiran, ya kita memikir. Nah, tapi kalau tiba-tiba terfikir, tapi kita belum memikir, berarti itu bukan pikiran. Itu apa? Nah,
itu adalah kinerja akal yang bertugas. Akal pikiran itu kan seperti kayak memori. Fungsinya adalah mengingat. Jadi kalau Anda tidak pernah mengalami kejadian-kejadian, maka pikiran-pikiran akal-akal itu tidak mengingat kejadian-kejadian itu. Nah, fungsinya kan seperti memori pikiran itu, yaitu mengingat. Saat Anda duduk diam, kemudian tiba-tiba teringat fenomena-fenomena masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu, saat masa kecil, saat bekerja, kan mengingat ulang. Nah, itu adalah kinerja pikiran, mengingat. Tapi kalau kita belum mengalaminya, tapi timbul pikiran itu, tiba-tiba misalkan gini, nanti gimana saya menciptakan suatu produk gini-gini, berhasil apa tidak, kan gitu. Nah, itu nanti kalau Anda praktekkan pasti ragu, benar apa tidak, kan gitu. Timbul pertanyaan lagi karena belum mengalami. Nah, itu yang dinamakan ide pikiran. Anda tiba-tiba muncul di pikiran kita. Tiba-tiba muncul di pikiran kita sesuatu yang belum kita alami. Nah, itu juga tugasnya pikiran seperti itu, mencari ide. Atau tiba-tiba kita memikir mentok, memikir ide untuk kegiatan apa, kan seperti itu. Nah, kemudian pikiran itu mengelola atau mengingat. Nah, dalam arti mengelola atau mengingat itu kita kan menggunakan akal pikiran. Nah, tetapi kalau mata batin kita tidak menggunakan pikiran sama sekali, ide tidak muncul karena kita meditasinya duduk diam, pasti tidak terfikir apapun. Kalau terfikir berarti kita menggunakan akal pikiran kita. Kalau terlihat yang bermacam-macam atau mengingat sesuatu yang bermacam-macam, nah, itu adalah kinerja pikiran. Abaikan saja. Jadi saat kita duduk diam, memori-memori di pikiran itu kan masih aktivitas ya, berputar. Nah, mengingat, ingat. Nah, abaikan. Tapi kalau kita tidak mengabaikan, kita memikir. Ya, kita memikir, jadi berhenti di apa yang kita pikir. Tapi kalau kita mengabaikan, tetap berjalan terus. Nah, itu adalah kekuatan pikiran. Berbeda dengan kita meditasi. Kita meditasinya duduk diam, mata terpejam, menikmati suasana yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita menikmati suasana yang ada di sekitar kita, misalkan tiba-tiba terfikir sesuatu, abaikan. Nah, bila tiba-tiba muncul sesuatu, padahal itu tidak kita pikirkan dan tidak kita ciptakan, nah itu yang dinamakan kenyataan. Oke, itu adalah perbedaan antara pikiran dengan meditasi, melihat makhluk gaib secara nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.